Pemirsa, sepanjang 50 meter badan jalan penghubung antar kecamatan di Gayo Lues amblas, mengakibatkan kendaraan roda 4 tidak bisa melintas pada Selasa 17 Desember 2024. Amatan tribungayo.com, badan jalan yang amblas menyebabkan arus transportasi dari Kecamatan Kuta Panjang menuju Pelang Cerango terganggu. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Rasi dan jurnalis Tribun Gayo untuk Anda. Rekan Rasi, dan silakan laporan lebih lengkapnya. Terima kasih rekan Yustina. Benar kami laporkan dari Kabupaten Gailus. Ruas jalan antar kecamatan, yaitu Kecamatan Kuta Panjang menghubungkan Kecamatan Blanggayon di kawasan Desa Bener, Kecamatan Kuta Panjang terjadi amblas hingga mencapai sekitar 50 meter lebih. Akibat jalan amblas untuk saat ini kendaraan roda 4 tidak bisa melintas selain hanya untuk kendaraan sepeda motor. Namun para pengguna sepeda motor juga harus ekstra berhati-hati. Badan jalan yang amblas tersebut sebelumnya sudah pernah diperbaiki, yaitu 2 kali, namun kembali amblas sekitar 50 meter lebih. Bahkan untuk saat ini warga dari beberapa desa di Kecamatan Kuta Panjang pada umumnya harus mencari jalan alternatif lain untuk menuju ke kecamatan. Ruas jalan yang penghubung dari Kecamatan Kuta Panjang menuju Kecamatan Blanggayon ini sudah terjadi, yaitu berawal dari amblas sekitar sebulan lebih, namun sempat diperbaiki. Namun setelah diperbaiki tidak tak bertahan lama, kembali amblas. Bahkan untuk saat ini juga Kabupaten Gailus sedang dilanda hujan deras, sehingga kemungkinan badan jalan ini akan terus terjadi pergerakan tanah. Seperti itu rekan Yostina. Terima kasih rekan Rasi dan jurnalis Tribun Gayo atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri SDN Suci yang berlokasi di Kampung Suci, Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasumen, Kota Serang, sangat tidak layak dan memprihatinkan. Pantauan tribunbanten.com tampak sejumlah dinding bangunan sekolah, catnya sudah kusam dan bolong, hingga terdapat bangunan yang terpaksa harus ditambal menggunakan tripek. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Ade Ferry, jurnalis Tribun Banten untuk Anda. Silakan laporan lebih lengkapnya rekan Ade Ferry. Baik, Justina, terima kasih. Selamat sore Tribuners, mengabarkan dari Kota Serang, Banten bahwa salah satu bangunan sekolah dasar negeri yang ada di Kota Serang, yaitu SDN Suci, kondisinya hari ini sangat memprihatinkan, di mana jumlah bangunan terlihat sudah banyak sekali yang lapuk, sudah banyak sekali rongga-rongga yang termakan usia. Kepala SDN Suci, Edi Salafuddin, mengungkapkan bahwa sejak berdiri, sekolah yang dibangun pada tahun 1983 itu memang sudah tidak pernah lagi tersentuh perbaikan total. Bahkan untuk perbaikan ringan seperti mengecat ataupun menambal dinding-dinding dan juga perbaikan-perbaikan ringan lainnya itu terjadi terakhir berkisar 10 tahun yang lalu atau pada tahun 2014. Dedi menjelaskan selain kondisi bangunan sekolah yang sudah lapuk, SDN Suci juga kekurangan ruang kelas belajar atau RKB. Bahkan sekolah ini juga tidak memiliki fasilitas kantin, tidak memiliki fasilitas perpustakaan, dan juga tidak memiliki fasilitas MCK ataupun sanitasi. Karena fasilitas kantin dan juga perpustakaan itu karena sekolah ini kekurangan ruang belajar, maka juga digunakan untuk belajar. Dan karena itu juga, karena kekurangan ruang belajar itu, sehingga sekolah membuatkan alternatif untuk jadwal belajar siswa itu dibuat 2 sesi, yaitu pada sesi pagi yang dimulai sejak pukul 7 sampai pukul 11, dan juga sesi siang yaitu dimulai dari pukul 11 sampai pukul 15.00. Nah, meskipun jadwal tersebut, kenapa jadwal tersebut dibuat? Karena memang sekolah ini dia kekurangan ruang belajar, namun siswanya itu cukup banyak, yaitu ada sejumlah 415 siswa.
sedangkan ruang belajarnya hanya 6. Maka itu dibuatkan jadwal untuk 2 sesi. Ya meskipun memang jadwal tersebut cukup memberatkan siswa dan guru, ya karena para siswa di SDN Suci selain mereka sekolah negeri, mereka juga sekolah madrasah begitu. Jadi tapi hal itu harus terus dilakukan supaya ataupun sebagai kewajiban agar memang anak-anak di SDN Suci Kota Serang itu mendapatkan haknya untuk belajar. Oleh karena itu, pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah Dedi Salafuddin mengatakan ataupun sangat berharap pemerintah bisa memberikan uluran tangan atau memberikan bantuan kepada SDN Suci yang memang gedungnya ini sudah sangat rawan ambruk gitu. Dia mengharapkan bantuan pemerintah dari manapun, baik itu bantuan dari pemerintah kota, provinsi maupun dari pemerintah pusat melalui DAK. Karena memang kondisi bangunan ini seperti yang saya katakan tadi sudah betul-betul lapuk gitu. Apalagi di saat musim hujan seperti ini, siswa-siswa itu harus berhamburan keluar dari kelas ketika hujan turun, yang juga disertai dengan angin. Karena tadi kepala sekolah ataupun pihak sekolah ini mengkhawatirkan bangunan tersebut ambruk, gitu. Karena tiang-tiang yang ada di bangunan sekolah itu juga sudah nampak tidak kuat lagi menahan beban bangunan yang ada di SDN Suci. Demikian yang Yusina yang bisa kami laporkan kembali ke studio. Terima kasih rekan Ade Ferry, jurnalis Tribun Banten. Kami nantikan informasi terbaru dari Anda rekan. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.